Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kampus Akademi Komunitas Putra Sang Fajar Blitar. Nah, kali ini kita akan adakan pelatihan dari kampus AKN Putra Sang Fajar Blitar terkait dengan pembuatan pakan ternak bebek pedaging dan juga pembuatan probiotik atau jamu untuk ternak bebek pedaging. Nah, nanti kita akan wawancara kepada pelatihnya seperti apa pelatihan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama The Mas Bay Channel. Alhamdulillah kita The Mas Bay kedatangan tamu spesial dari salah satu kampus di Blitar, yaitu kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Alhamdulillah kita sudah bisa bercerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol ya, sudah hadir di sini teman saya juga sekaligus dosen di kampus tersebut juga, Mas David Kurniawan. Apa ini Mas? Apa? SPTMP. Nah, ada S2 sekarang, lanjut S3, tinggal bentar lagi nunggu kelulusannya. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pelatihan yang baru saja kita lakukan tadi, terkait dengan pelatihan pembuatan pakan ternak bebek pedaging dan juga probiotik. Nah, seperti apa pelatihannya kita akan review di video kali ini. Oke Mas David, tadi kita udah selesai pelatihan ya. Nah, tadi yang dibahas apa aja? Biar teman-teman The Mas Bay juga tahu. Nah, Oh iya, pada kesempatan kali ini kami dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mengadakan satu rangkaian kegiatan ya. Ini sebenarnya salah satu dari rangkaian kegiatan program pada tahun ini. Nama programnya adalah Innovokasi. Ya, ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi bagaimana inovasi dari perguruan tinggi, hasil penelitian-penelitian dari dosen itu dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini masyarakat kelompok peternak itik pedaging ya, yang kami berikan pelatihan atau teknologi yang kita terapkan adalah teknologi pengolahan pakan itik pedaging dengan menggunakan probiotik herbal ya, untuk meningkatkan penampilan produksi maupun kualitas produk yang akan dihasilkan. Nah, pada pertemuan kali ini tadi kita telah melakukan pelatihan terkait dengan pembuatan pakan itik pedaging dengan menggunakan probiotik herbal dan sekaligus cara atau bagaimana teknik formulasi pakan khususnya adalah itik pedaging seperti itu. Ini kan menarik ya. Jadi kalau akhir-akhir ini tren terkait dengan makanan organik ya, pertanian organik, ini juga ada pakan ternak bebek yang herbal kan itu ya. Jadi organik herbal itu menjadi sesuatu yang seakan-akan diminati atau menjadi kebutuhan masyarakat saat ini ya. Nah, tentunya ini bagi peternak pun juga agak jadi tantangan ya Mas ya, di mana peternak butuh untung. Nah, sedangkan penggunaan herbal ini bagaimana keunggulannya ya, sehingga mungkin ini bisa jadi wacana bagi peternak juga untuk tertarik menggunakan produk herbal juga. Jangan-jangan nanti pakai produk herbal ternyata biayanya lebih mahal. Lah kan jadi masalah. Nah, keunggulan dari probiotik yang herbal itu seperti apa, Mas David? Terkait dengan probiotik herbal yang kita kembangkan ini ya. Jadi secara umum kalau di bidang teknologi pengolahan pakan ya, itu ada namanya feed additive atau bahan tambahan di dalam pakan ya. Kita basisnya adalah natural feed additive. Jadi di mana kalau
secara umum memang feed aditif itu bahannya sintetis. Ya, jadi dia buatan ya. misalnya buatan itu dari misalnya antibiotik ataupun growth promotor, sedangkan mulai tahun 2018 itu dari pemerintah udah melarang penggunaan itu karena produk-produk yang sintetis seperti itu atau antibiotik growth promotor itu akan menimbulkan residu. Jadi residu antibiotik di dalam produk hasil ternak unggas. Nah, sehingga ketika itu dikonsumsi oleh manusia secara terus-menerus gitu kan, itu akan menjadi terakumulasi, menjadi residu di dalam tubuh akan menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, selain itu juga ini ya, apa namanya, misalnya juga kalau teman-teman tahu ada sebagian orang yang ketika makan daging ayam ataupun apa itu alergi, gatal-gatal dan sebagainya, itu salah satu efek dari penggunaan antibiotik ataupun growth promotor. Nah, sehingga kita mengaplikasikan teknologi natural feed additive kembali ke alam menggunakan bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita, ya salah satunya yang kita kembangkan adalah probiotik herbal tadi. Terkait dengan manfaat ya dari penggunaan probiotik herbal ini di dalam pakan ternak, selain tadi yang sudah dijelaskan sebagai alternatif penggunaan antibiotik dan growth promotor, itu secara alami mungkin ya udah diterapkan ya di masyarakat kita ya sebenarnya. Misalnya kayak ada istilah jamu ternak atau mungkin jamu dan sebagainya, itu secara prinsip fungsinya hampir sama ya, bagaimana itu menjaga kesehatan gitu kan. Kalau di ternak berarti menjaga kesehatan ternak. Selain itu juga kita mengharapkan produk yang dihasilkan daging ataupun telur itu bebas dari residu antibiotik. Kemudian secara kualitas misalnya kayak daging itu menjadi lebih baik, misalnya lebih rendah kolesterol gitu kan. Kualitas dagingnya semakin baik, mungkin seperti itu. Berarti kalau ada orang makan daging ayam kemudian asam uratnya kambuh, itu biasa jadi karena antibiotik, penggunaan antibiotik itu ya? Nah, kalau itu beda lain ya. Oh, beda. Beda ya? Apa? Bisa jadi kan karena kebanyakan itu atau faktor ya, faktor usia itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau untuk anak-anak dan sebagainya itu memang dibutuhkan ya, misalnya masa-masa pertumbuhan. Tetapi ya kembali lagi kalau itu banyak yang sintetis, yang mengandung antibiotik dan sebagainya, itu pasti akan ada efek negatif ya ke kesehatan. Misalnya tadi kalau antibiotik resisten, misalnya kita sakit kemudian berobat sama dokter kan mesti dikasih antibiotik. Nah, tetapi karena kita udah terbiasa ketika tubuh kita sehat tapi kita tetap mengkonsumsi antibiotik, maka kan kebal tubuh kita. Ketika kita sakit dikasih resep dari dokter yang seharusnya mungkin satu resep, ya itu nggak mempan, nggak sembuh, memang harus naikkan levelnya seperti itu. Ya. Jadi memang penggunaan antibiotik sintetis itu dampaknya jangka panjang berarti ya, jangka panjang yang mungkin sudah bertahun-tahun baru kita rasakan. Nah, ini terobosan baru dari akademisi untuk kembali menggunakan natural feed additive. Nah, sehingga tentunya fungsinya sama kan itu ya. Yang dihasilkan nanti fungsi dari antibiotik dengan, kalau alami namanya fitobiotik Mas ya. Ya, fitobiotik itu kan tentunya fungsinya sama tapi dampak jangka panjangnya itu yang bisa dikurangi dari penggunaan antibiotik itu. Nah, kalau ini teman-teman Demas B mau buat fitobiotik atau natural feed additive yang alami atau bahasa mudahnya itu jamu ternak, itu caranya gimana dan penggunaannya seperti apa ke pakan ternak, Mas David? Oke, secara prinsip ya terkait dengan probiotik herbal atau mungkin nanti banyak istilahnya natural feed additive dan sebagainya, itu memang banyak jenisnya atau macamnya, dan ini mungkin juga masih ada beberapa perdebatan ya di antara akademisi ataupun ilmuwan ya. Jadi kalau misalnya kita secara umum penggunaan feed additive yang alami itu kan memang yang pertama itu sebagai alternatif antibiotik ada probiotik ya, di mana probiotik itu adalah bakteri yang hidup atau mikroorganisme yang memang bermanfaat gitu kan untuk ternak. Itu
kalau misalnya kita minuman kesehatan, probiotik, yogurt dan sebagainya itu memang masih menggunakan mikroorganisme yang hidup. Kemudian ada namanya prebiotik. Nah, prebiotik ini sebenarnya dia adalah makanannya probiotik. Ya, jadi harapannya adalah di dalam tubuh ternak itu ada probiotiknya, ada makanannya sehingga memang kondisinya bisa optimal. Nah, kemudian ada istilahnya simbiotik. Ya, simbiotik ini gabungan dari probiotik dan prebiotik, ya gabungannya itu. Jadi ada bakteri hidupnya, ada makanannya sehingga memang bisa benar-benar optimal. Nah, ada juga istilah tadi yang kita singgung terkait dengan herbal tadi ya, itu adalah tergolong dari fitobiotik ya. Fitobiotik itu dari tanaman, di mana setiap tanaman itu memiliki kandungan zat aktif. Nah, secara umum yang digunakan adalah zat anti bakteri gitu kan, atau antimikroba, kemudian juga ada aktivitas antioksidan di dalamnya. Itu memang dari ekstrak-ekstrak tanaman herbal dan sebagainya itu yang digunakan. Nah, sedangkan teknologi yang kami terapkan itu adalah gabungan antara probiotik dan juga fitobiotik. Makanya kita nyebut probiotik herbal. Nah, ini sebenarnya agak ada tolak belakang ya, di mana probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup, kemudian kita kasih fitobiotik yang merupakan anti mikroba, gitu kan? Itu kan bertentangan. Nah, tetapi ada penjelasan ilmiahnya. Penjelasan ilmiahnya adalah zat aktif yang ada di tanaman herbal itu ternyata zat antimikrobanya itu hanya berfungsi kepada mikroorganisme yang tidak menguntungkan atau mikroorganisme patogen, sedangkan untuk mikroorganisme yang baik gitu kan, misalnya kita bisa menyebut bakteri asam laktat yang baik itu dia tidak memberikan pengaruh gitu kan, tidak pengaruh. Nah, sehingga ketika kita melakukan itu tadi formulasi terkait dengan probiotik herbal tadi, memang kita menggunakan bakteri asam laktat yang tahan terhadap kandungan anti mikroba dari tanaman-tanaman herbal tadi, sehingga efek itu ya sinergi antara probiotik dan herbal tadi memang bisa dimanfaatkan dalam satu produk yang kita sebut sebagai probiotik herbal. Untuk cara pembuatannya sebenarnya simpel saja ya, bagaimana kita menyiapkan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita, yang mudah kita temui, yang kita indikasikan bahwa dia memiliki aktivitas anti mikroba tadi sama aktivitas antioksidan di sekitar kita. Itu kita fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Kalau misalnya kita boleh menyebut misalnya di pasaran banyak E4 atau mau kita membuat sendiri bakteri MOL misalnya mikroorganisme lokal ataupun apa, itu juga bisa. Jadi secara prinsip adalah bagaimana kita memfermentasi ekstrak tanaman herbal tadi. Jadi ketika dengan fermentasi itu berarti kan ada proses ini ya, metabolisme dari probiotik tadi untuk padanya memecah kandungan dan sebagainya, sehingga dari segi fungsi, keterserapan dan sebagainya itu lebih baik gitu. Jadi secara prinsip itu cara pembuatannya dengan memfermentasi tanaman herbal menggunakan probiotik, plus biasanya kita tambahkan nutrisi yang lain, misalnya sebagai sumber energi kita menggunakan tetes tebu atau molase, kemudian ada mungkin air kelapa, air cucian beras dan sebagainya. Berarti kan itu bisa dibuat dari rempah-rempah atau pon-pon yang ada di sekitar kita ya. Jadi tanaman yang ada di sekitar kita, sehingga tidak perlu menyusahkan diri gitu ya. Ya, jadi tanaman-tanaman sekitar kita bisa kita gunakan untuk membuat probiotik herbal. Nah, ini produk baru juga ini, dan bisa diaplikasikan di ternak teman-teman semuanya kan itu. Nah, tentunya ini tadi baru landasan ilmiah ya, kalau dalam bahasa akademisi itu ya, teorinya masih semacam ini, tapi jangan khawatir teman-teman semua, insya Allah kita nanti akan lanjut pelatihannya ya. Yang kedua itu terkait dengan pembuatan ya, praktek berarti ya Mas David. Dan yang ketiga adalah
pengaplikasiannya di ternak bebek pedaging. Nah, dampaknya seperti apa nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas David Kurniawan yang sudah berbagi landasan teori. Nah, secara ilmiah itu seperti itu. Tentunya kita butuh prakteknya gimana ini ya. Jadi jangan lewatkan video selanjutnya yang kita akan nanti membuat probiotik herbal. Bagaimana caranya dan bagaimana aplikasinya ke ternak bebek. Simak terus channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih luas untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana.